semua dimanapun kalian berada, masih bersama channel ini, Saboholic Channel. Sebelum ke video berikutnya, nggak ada salahnya apabila sahabat pekerja subscribe video ini atau channel ini hanya 5 detik. Nggak lama. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Oke, di video kali ini saya ingin menjelaskan urutan proses klaim JHT secara online, yaitu proses dari A sampai Z. Bagaimana caranya agar berhasil 100% untuk klaim JHT secara online. Nah, mungkin untuk video-video sebelumnya yang sudah pernah saya upload itu sudah menjelaskan ya untuk prosedur ataupun persyaratan klaim JHT secara online. Tapi video kali ini saya ingin memberikan penjelasan secara detail, yaitu dari proses A sampai Z. Oke, untuk proses awal sahabat pekerja diharuskan untuk daftar antrian online. Kenapa harus daftar antrian online? Karena untuk saat ini untuk mencegah penyebaran virus corona ataupun sudah diberlakukannya PSBB, maka harus dilakukan secara online dan tidak bisa dilakukan secara manual datang langsung ke cabang yang dipilih. Kenapa? Karena semua peserta diwajibkan untuk daftar antrian online per 23 Maret 2020. Nah, apabila masih belum berhasil kirim scan dokumen secara online, sahabat pekerja masih bisa diperbolehkan datang ke cabang, tapi nanti akan diarahkan untuk memasukkan berkas persyaratannya ke dalam Dropbox. Oke, langsung saja kita bahas untuk klaim JHT secara online. Sahabat pekerja bisa langsung membuat daftar antrian online di www.antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id atau dapat juga diakses melalui aplikasi BPJS TKU. Di situ nanti akan ada menu antrian online, sahabat pekerja bisa klik saja. Nah, setelah sahabat pekerja mengisi daftar antrian online, yang perlu diperhatikan adalah bahwa alamat email penulisannya ataupun ejaan penulisannya harus sesuai dan benar. Apabila tidak benar ataupun tidak sesuai, nanti akan tidak terkirim dan nanti akan kesulitan sahabat pekerja untuk melihat apakah format judulnya itu seperti apa dan alamat email yang dikirim itu kemana. Nah, jadi pastikan penulisan alamat email pada daftar antrian online itu sesuai dan benar. Setelah sahabat pekerja berhasil membuat daftar antrian online, maka selanjutnya adalah sahabat pekerja bisa mendownload formulir 5 ataupun form pengajuan jaminan hari tua. Nah, untuk mendownload formulir 5 ini sahabat pekerja bisa langsung akses ke website BPJS Ketenagakerjaan ataupun melalui link yang ada di daftar antrian online paling bawah. Sahabat pekerja download saja. Setelah berhasil download, sahabat pekerja save. Setelah di save, sahabat pekerja print untuk formulir 5 tersebut. Formulir 5 tersebut di print. Setelah itu diisi menggunakan pulpen bisa ataupun diketik melalui aplikasi bisa, tapi tetap harus di print nanti untuk ditandatangani basah, dan juga harus diberi tempat dan tanggal penandatangannya, di mana sahabat pekerja bisa tulis tanda tangan terus nama lengkap di bawahnya, dan pastikan penulisan untuk formulir 5 menggunakan huruf kapital. Kenapa? Karena agar mudah terbaca oleh petugas saat memverifikasi dokumen tersebut. Nah, setelah daftar antrian online berhasil tersimpan di email, juga formulir 5-nya juga sudah diisi dan ditandatangani basah, langkah selanjutnya adalah menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan yang diminta, yaitu 1. Kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, bisa fisik maupun kartu digital. Yang kedua adalah KTP, ketiga adalah KK, keempat adalah paklaring, kelima adalah buku rekening tabungan, yang keenam adalah NPWP, dan yang ketujuh adalah foto selfie tampak depan terbaru. Nah, jadi semua persyaratan yang tertera di antrian online itu ada 8 persyaratan. Saya ulangi, yaitu
1 kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, 2 KTP, 3 KK, 4 faklaring, 5 buku rekening tabungan, 6 NPWP, 7 foto diri tampak depan ataupun foto selfie, dan yang ke-8 adalah formulir 5, yaitu formulir pengajuan jaminan hari tua. Nah, setelah dokumen-dokumen ini terkumpulkan, sahabat pekerja harus scan. Nah, scan itu bisa melalui handphone, bisa melalui tukang fotokopi di pinggir jalan, dan masih banyak cara ataupun aplikasi yang bisa digunakan untuk menycan dokumen tersebut. Scan dokumen tersebut bisa PDF ataupun JPEG, asalkan ukuran maksimal per dokumen adalah 1 MB per dokumen ya. Jadi pengertian per dokumen di sini yaitu per dokumen KTP 1 file, per dokumen KK 1 file, per dokumen NPWP dan lainnya itu masing-masing 1 file. Nah, saran saya harus di-scan per dokumen. Jadi apabila ada 8 persyaratan berarti ada 8 dokumen dan maksimal adalah 8 MB. Nah, jadi pengertiannya seperti itu, sahabat pekerja. Nah, setelah sahabat pekerja menycan dokumen-dokumen tersebut, saran saya jangan terburu-buru untuk mengirimkan ke alamat email yang diminta. Kenapa? Karena menurut saya lebih baik sahabat pekerja kumpulkan informasi dahulu. Waktu yang tersisa sampai dengan tanggal antrian itu kan masih lama. Jadi sahabat pekerja bisa mengumpulkan informasi, mengumpulkan dokumen, bagaimana cara penulisannya, bagaimana cara pengirimannya. Jadi pergunakan waktu yang tersisa untuk mempersiapkan diri ataupun mempersiapkan dokumen tersebut. Oke, untuk persyaratannya mungkin saya akan mengulas kembali dari awal, yaitu bahwa 1, kartu digital ataupun kartu fisik tidak perlu dipoto ataupun tidak perlu di scan. Kartu digital langsung saja ambil dari galeri hasil downloadan di BPJS TKU, kecuali kartu fisik. Kartu fisik apabila sahabat pekerja menycan itu bisa, ataupun lewat foto itu pun bisa juga. Nah, terus untuk KTP dan kartu keluarga pastikan itu asli ya, yang di-scan itu asli. Terusnya juga tampak warnanya itu natural. Jadi jangan sampai berwarna hitam putih. Nanti akan memperlambat ataupun akan ditolak oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. Dan pastikan juga data yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan data yang terdaftar di KK ataupun KTP saat ini. Oke, terusnya untuk faklaring. Faklaring harus sesuai juga ya antara masa periode kerja di faklaring dengan masa kepesertaan pada kartu kepesertaan sahabat pekerja. Karena apabila tidak sesuai maka akan jadi pertimbangan petugas BPJS untuk menolak ataupun pengajuan sahabat pekerja dibatalkan karena tidak sesuai antara faklaring dengan masa kepesertaan. Ini juga harus perhatikan. Dan juga faklaring itu harus ada masa periode bekerjanya, dari kapan dan sejak apa, dari kapan dan berhenti kapan. Terusnya juga harus ada tanda tangan dan stempel perusahaan. Ini wajib karena banyak dari sahabat pekerja yang mengalami penolakan pengajuan karena tidak adanya tanda tangan dan stempel faklaring. Terus juga untuk NPWP. NPWP ini yang saldo di bawah 50 juta tidak wajib. Jadi apabila sahabat pekerja yang saldonya masih di bawah 50 juta, jadi NPWP ini tidak wajib dan tidak perlu di-scan ataupun dilampirkan. Terusnya untuk buku rekening tabungan. Buku rekening tabungan ini adalah sifatnya wajib dan harus atas nama peserta itu sendiri. Tidak bisa diwakilkan dengan orang lain ataupun anggota keluarga sendiri. Jadi yang belum mempunyai nomor rekening buku tabungan, saran saya buat segera ke bank yang bersangkutan. Terusnya apabila sahabat pekerja tidak ada buku rekening, karena zaman sekarang ATM itu tidak diberikan buku rekening ya. Jadi saran saya apabila di ATM tersebut tertera atas nama serta nama bank dan nomor rekening, di scan saja ATM tersebut. Ataupun walaupun tidak ada, menurut saya itu bisa melalui cek saldo dan di setruk itu
pasti di struk ATM pasti akan ada tertera nama bank, terusnya nomor rekening dan atas nama. Itu menurut saya bisa, tapi tidak ada salahnya dicoba, itu pasti bisa. Oke, terus yang untuk foto selfie tampak depan. Foto selfie tampak depan usahakan harus melalui handphone ya, dan yang terbaru tidak boleh menggunakan foto pas foto 3x4, 4x6, itu jangan, karena yang diharuskan dalam hal ini adalah foto terbaru tampak depan setengah badan, foto selfie. Oke, sahabat pekerja, nah setelah dokumen-dokumen ini lengkap, dokumen-dokumen ini sesuai, terus sahabat pekerja sudah menyeken satu persatu dokumen tersebut, maka langkah selanjutnya adalah mengirimkan dokumen tersebut ke alamat email yang diminta. Nah, gimana cara melihat alamat emailnya, alamat email yang diminta, dan format judulnya seperti apa? Sahabat pekerja bisa melihat di antrian online yang berhasil yang telah terkirim di alamat email sahabat pekerja. Jadi lihat untuk alamat email yang dikirim itu ke alamat mana. Pastikan penulisan ejaan email itu menggunakan huruf kecil semua. Oke, apabila ada yang menggunakan huruf besar ataupun meminta huruf besar, saran saya dalam hal ini ejaan penulisan idealnya menggunakan huruf kecil semua untuk alamat email. Nah, terus format judul pengiriman juga harus sesuai dengan yang tertera di antrian online. Jangan sampai tidak sesuai, nanti akan sulit terbaca, bahkan terlewat oleh petugas dan mungkin tidak akan dikonfirmasi. Oke, setelah semua di-scan, setelah semuanya selesai, sahabat pekerja langsung mengirim dokumen tersebut. Sudah selesai mengirim, menuliskan alamat email tujuan, selanjutnya tulis format judul yang diminta. Setelah itu scan dokumen satu persatu. Jadi apabila ada 8 persyaratan, ada 7 persyaratan, harus dilampirkan satu persatu. Nah, setelah semuanya berhasil terlampirkan, sahabat pekerja tinggal klik kirim. Nah, setelah selesai terkirim, sahabat pekerja tinggal menunggu saja. Tinggal menunggu saja dikonfirmasi oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan, bisa itu melalui WA, bisa itu melalui email, bisa itu melalui SMS ataupun telepon. Jadi pastikan telepon dan email dalam keadaan standby aktif. Jadi apabila diperlukan akan dikonfirmasi. Dan jangan lupa siapkan berkas-berkas dokumen asli apabila dilakukan video call oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. Oke, sahabat pekerja, saran saya dalam hal pengiriman email ke alamat email yang diminta, pastikan pengirimannya itu dilakukan pada H-1. Jadi 1 hari sebelum tanggal terjadwal antrian online. Nah, kenapa tadi yang sebelumnya saya bicarakan bahwa untuk prepare jangan kita tergesa-gesa, jangan kita terburu-buru sebelum kita mengumpulkan informasi secara akurat dan benar. Jadi kumpulkan informasi, kumpulkan data, kumpulkan teknik penulisan, kumpulkan semuanya. Setelah yakin, setelah optimis, baru eksekusi. Nah, setelah pada hari H-nya, sahabat akan dikonfirmasi melalui video call ataupun WA ataupun email. Nah, apabila dalam hari H-nya belum ada konfirmasi juga, maka di H+1 saran saya sahabat pekerja balas saja email yang terkirim sebelumnya dan tanyakan di penulisan email ini bagaimana status pengajuan klaim JHT-nya. Semoga-moga ada feedback ataupun progres dari pertanyaan sahabat pekerja menanyakan status pengajuannya. Nah, setelah ada konfirmasi video call ataupun WA, nah pencairan sendiri ke rekening itu idealnya paling lama adalah 7 hari kerja. Sabtu Minggu tidak dihitung, tapi tiap cabang berbeda-beda dalam proses transfer ke rekening sahabat pekerja. Ada yang 14 hari kerja, ada yang 7 hari kerja, ada yang 5 hari kerja, atau bahkan ada yang 1 sampai dengan 3 hari kerja. Jadi untuk ngecek gampangnya, saran saya setelah dilakukan verifikasi dan konfirmasi, rajin-rajinlah cek saldo di aplikasi BPJS TKU. Apabila saldo sahabat pekerja sudah tidak tertera,
ataupun tidak muncul, itu pertanda proses pemindahan saldo ke rekening sahabat pekerja sedang dilakukan oleh pihak bank. Nah, paling lama apabila saldo sudah hilang itu antara 1 sampai dengan 3 hari sudah masuk ke rekening. Itu pengalaman saya dan pengamatan saya selama ini gitu. Oke, sahabat pekerja, apabila ada yang perlu dipertanyakan bisa komen di bawah video ini. Jangan lupa like dan share ke sahabat pekerja lainnya agar mendapat pemahaman yang sama. Oke, sahabat pekerja, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih.